Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Hari ini kita kedatangan tamu yang akan membahas tentang banyak hal, tapi lebih tertuju pada Cortex. Apa sih itu? Dua tamu kita yang hadir di sini, keduanya dari Kanwil DJP Jawa Timur 3. Ada Ibu Ayu atau Ibu Rahayu ya? Siti Rahayu. Saya manggilnya Ibu Rahayu aja. Boleh kan? Boleh Yayu. Bu Rahayu, Bu Yayu, boleh. Boleh. Harus ada nama podcastnya juga. Ada Mbak Armilia. Selamat datang semuanya. Ya, halo Mas. Saya nggak tanya kabar, pasti baik soalnya di sini. Iya kan? Iya. Nah, sama halnya informasi yang akan kita berikan pada masyarakat nih ya. Soal Cortex. Nah, mungkin banyak orang yang menanyakan karena dimulai tanggal 1 Januari 2025. Yeah. Ini perkembangannya seperti apa? Karena beberapa waktu sebelumnya juga sempat ramai juga di dunia dan dibahas para netizen di dunia maya maksudnya, itu sempat ramai juga. Mungkin saya ke Bu Yayu dulu. Ini tentang Cortex itu sebenarnya apa sih Bu? Ya, jadi maklum ya kalau rame ya karena memang pertama kali diterapkan per 1 Januari. Betul. Ini perlu Mas Mario terus kawan pajak semua ketahui bahwa Cortex itu merupakan sistem administrasi yang merupakan layanan yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak supaya memberikan kemudahan kepada pengguna. Sebenarnya ini merupakan program dari pemerintah DJP khususnya yang sudah dalam program pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, ini diatur dengan peraturan presiden ya, peraturan presiden nomor 40 tahun 2018. Jadi sudah disiapkan lama sebenarnya gitu dan baru launching 1 Januari 2025. Nah, diharapkan dengan adanya Cortex itu nanti ini fungsinya lebih mengedepankan fungsionalitas, jadi supaya memberikan kemudahan kepada wajib pajak gitu. Ya. Berarti memberikan kemudahan lah ya. Ya, karena dengan adanya Cortex beberapa layanan yang semula di Direktorat Jenderal Pajak itu terdiri dari beberapa sistem atau aplikasi, misalnya kalau mau lapor SPT kan tahu di DJP online, kemudian mau bayar pajak pakai e-billing, kemudian lapor AEOI itu di portal di portal AEOI sendiri. Nah, ini semua dijadikan satu di dalam menu dan submenu yang ada di dalam portal wajib pajak. Itu berupa website ya? Iya. Jadi semuanya dilaporkan secara mandiri begitu ya? Betul. Jadi nanti WP ini akan punya satu portal sendiri, jadi punya akun sendiri untuk wajib pajak. Secara garis besarnya tujuannya apa? Saya bergeser ke Mbak Ami. Iya, jadi Mas Mario dan juga kawan pajak tujuannya ini sebenarnya untuk memodernisasi sistem yang udah dimiliki DJP karena kan udah berapa puluh tahun ya. Terus tadi juga udah sempat disinggung kalau ini mengintegrasikan semuanya. Jadi dari mulai pendaftaran, kalau misalnya dulu kawan pajak pakai EREK, terus habis itu pelaporan di e-filing, nanti pembayaran pakai e-billing, macam-macam gitu kan. Berapa pintu itu? Banyak pintu. Itu kalau rumah udah kayak kos-kosan sih Mas. Udah tajir yang punya kos gitu kan. Nah, sekarang tuh jadi cuma satu rumah satu pintu gitu. Jadi disimpulkan ya. Iya betul. Dengan satu pintu masuk aja. Kalau kita melihat dari hal yang disampaikan tadi bahwasanya banyak pintu dijadikan satu tempat saja untuk masuknya. Secara kontinuitas pada masyarakat manfaatnya apa? Karena masyarakat pasti menanyakan dong dengan banyaknya pintu ini dalam satu tempat, Bu Yu. Iya, sebenarnya kalau secara kita lihat ya kalau dari satu pintu terus sistemnya lebih mudah gitu tentunya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas gitu ya bagi masyarakat pengguna sendiri. Juga bagi kami yang di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini ada dua tampilan sebenarnya bagi wajib pajak maupun bagi petugas pajak. Kita serumah gitu ceritanya. Jadi nggak klik gitu klik gitu ya. Kemudian tentunya kita berharap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kenapa? Karena dengan adanya kemudahan dalam pelaporan, pembayaran, itu tentu kita berharap kepatuhan wajib pajak itu akan lebih meningkat. Jadi biaya untuk kepatuhan kan berkurang gitu. Jadi nggak perlu petugas khusus untuk lapor pajak dan seterusnya itu diharapkan tentu akan meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak. Itu kemudian dari sektor kami sendiri kami memberikan peningkatan kualitas layanan. Nah, dengan adanya peningkatan kualitas layanan tentu masyarakat akan lebih mudah. Jadi kalau kita ingin layanan apapun itu cukup di Cortex, nggak perlu khusus. Kalau tadi aplikasinya beda-beda mau
PBK pakai IPBK, kemudian mau pendaftaran pakai e-registration dan seterusnya. Nah ini jadi satu pintu di Kortek. Oke. Ini saya mencoba menggambarkan simulasinya ya. Untuk kawan pajak pasti ya ada sebagian yang mau untuk belajar, ada yang malas sih aku ngikut yang lain aja. Nah gitu. Banyaklah hal seperti itu. Simulasinya seperti apa? Kita langsung masuk website, kita langsung isi atau seperti apa, Mbak Ali? Iya, jadi Mas Mario dan juga kawan pajak nih nanti kalau misalnya mau ngakses Kortex langsung aja. Kalau misalnya mau mudah tinggal ke browser langsung ketik Kortex DJP gitu aja. Tapi kalau misalnya mau ngetik secara lengkap bisa masuk ke laman kortexdjp.pajak.go.id gitu. Nanti di situ udah kenapa bentuknya laman website, harapannya supaya ringan gitu. Jadi nggak kayak bentuk aplikasi harus nginstal nanti membebani gadget gitu kan. Nah ini bentuknya literally laman website aja gitu. Jadi kalau misalnya mungkin Mas Mario tahun ini lapor SPT nggak? Lapor. Di mana lapornya? Saya lapor di pajak bareng sama kantor. Nah, jadi kalau jawab. Enggak, bukan pertanyaan juga kan ya? Langsung ini saya kan. Jadi kalau sebelumnya dilapornya di djponline.pajak.go.id. Nah, sekarang DJP online-nya tuh ganti jadi kortexdjp.pajak.go.id gitu. Website yang lama? Nggak dipakai. Jadi tahun ini dipakai untuk pelaporan SPT tahunan terakhir. Tahun depan akan mau nggak mau kawan pajak dan juga Mas Mario dan rekan-rekan yang lain akan terpaksa kenalan sama Kortex. Dengan yang baru ya. Iya. Oke. Pertanyaannya kan kenapa nggak digampangin dengan sistem Android atau di App Store atau seperti apa gitu? Masih itu belum? Tadi. Harapannya ini karena bentuknya laman dan diaksesnya ini kan nasional Mas. Dan yang kalau DJP online tadinya kan cuma wajib pajak doang. Itu aja udah sering down kan. Kalau pas lapor SPT di last minute gitu. Nah betul. Ini Kortex ini bahkan digunakan tidak hanya oleh kawan pajak, oleh wajib pajak, tapi oleh kami para pegawai pajak. Pegawai pajak nasional jumlahnya udah 60.000 pegawai ya kalau nggak salah ya. 60.000 belum 270 juta penduduk Indonesia yang lain. Kita bagi di situ ya. Kita berbagi bandwidth nih di laman website ini. Betul. Di samping itu mungkin saya tambahkan kan itu nanti ini akan jadi satu portal gitu. Betul. Jadi portal itu ibaratnya buku besar gitu ya. Buku itu ada menu profil, menu pembayaran, menu pelaporan. Iya, dalamnya masih banyak itu. Banyak lemari. Sebenarnya bisa dibuka lewat HP, tapi tampilannya tentu akan beda. Susah scroll-scrollnya gitu. Jadi kalau pakai laptop kurang nyaman atau PC itu akan lebih bisa lewat HP. Jadi kalau cuman ngecek surat masuk mungkin bisa gitu. Tapi kalau mau masukkan laporan atau apa ya lebih baik pakai laptop atau PC itu. Jadi kawan pajak ini mungkin bisa menjadi bagian bisnis warnet akan kembali ramai. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu hanya untuk pelaporan aja. Tapi saya mencoba menggarisbawahi soal masalah kesadaran nih dari teman-teman pajak nih ya. Di tahun 2024 mungkin bagaimana kesadaran kawan pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya? Ya, secara umum ikut kepatuhan kita bagus ya. Jadi untuk pelaporan pasti kita sudah sampai di itu. Lebih dari yang ditargetkan gitu ya. Jadi kan wajib pajak itu macam-macam gitu ya kan, ada WP orang pribadi, WP badan, kemudian ada juga WP yang kita kategorikan non efektif gitu. Jadi WP yang benar-benar sudah beberapa tahun tidak lapor, itu sudah secara pasti kita non efektifkan secara jabatan. Gitu. Jadi kepatuhan itu nanti akan dihitung dari jumlah wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT tahunan dan target kita terus tercapai ya selama ini. So far sih. Selama ini bagus berarti kesadaran masyarakat Indonesia. Jadi kepatuhan maupun penerimaan kita bagus ya. Jadi perkara lapornya karena takut kena sanksi yang penting lapor. Salah satunya itu. Membentuk ekosistem yang sadar akan pelaporan pajak itu memang agak susah sih ya sebenarnya. Betul. Karena kadang-kadang wajib pajak itu berpikir saya sudah dipotong oleh pemberi kerja. Kenapa sih harus lapor gitu ya? Kenapa harus lapor gitu? Karena sebenarnya kan laporan itu dalam tanda kutip kan harus yang tahu itu harusnya si wajib pajak sendiri. Kayak Mas Mario diberikan ke kantor itu sebenarnya nggak betul juga ya. Karena terkait aset siapa yang tahu harusnya Mas Mario sendiri. Saya kesadaran kok Bu, saya isi sendiri. Cuman bareng-bareng aja sama kantor. Cuman kita kan kompak Bu, jadi seperti itu. Jadi wajib pajak meskipun sudah dipotong oleh pemberi kerja tetap harus lapor. Bisa jadi karena dia bisa punya penghasilan di tempat lain. Bisa juga dari misalnya punya deposito, punya saham, punya investasi, kos-kosan dan sebagainya itu kan semua jadi objek pajak yang harus dilaporkan di
SPT tahunan yang bersangkutan. Oke. Jika dilihat untuk Cortex ini untuk pebisnis gimana? Jika diisi atau agak sedikit perlu perbedaan dari web sebelumnya? Untuk para pebisnis kan mereka harus melaporkan lagi terkait dengan pajaknya kalau mereka berbisnis. Bahkan untuk usahawan. Usahawan. Kalau usahawan OP malah lebih sederhana ya. Maksudnya ke depan itu SPT tahunan orang pribadi itu hanya satu. Kalau dulu kan ada 1770S, SS, kemudian 1770 biasa. Nah ke depan nanti tinggal satu di Cortex itu, tinggal ikutin alurnya, apa aja yang mau diisi itu tergantung dari wajib pajak sendiri. Oke, ini jika dilihat dari apa yang disampaikan ini kan juga memberikan rasa aman ya. Meskipun beberapa waktu yang lalu sempat ramai di dunia maya. Kalau tentang pajak apa aja rame sih. Oh gitu ya. Tentang pajak apa aja rame, oke. Iya. Tapi sebenarnya gini, ada informasi kan Mbak Ami terkait dengan kemarin tuh down itu karena memang sedang uji coba atau memang ya ini kan baru gitu. Atau karena ada sesuatu atau something di sana? Iya kan namanya juga apa ya, bukan aplikasi, ini apa ya istilahnya, sistem baru ya. Sistem baru, jadi ketika launching pertama pasti juga ada ini ya, bukan uji coba juga sih, pasti ada kayak perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan kan. Jadi secara teori udah jelas nih alurnya A, B, C, D, E gitu kan. Ternyata setelah kita coba nih, kita sebagai wajib pajak gitu kan, sebagai kawan pajak nyoba, loh kok dari A langsung ke C? Oh ada bug nih, ada yang harus di-improve nih, kayak gitu sih. Jadi downnya ini dalam artian ya itu tadi, karena awalnya hanya dalam tanda kutip teori atau uji coba oleh teknisi dari yang bikin sistemnya. Nah ini sekarang ketika dicoba oleh rakyat langsung, oleh masyarakat langsung, dan banyak orang juga yang mengakses. Nah itulah baru ketahuan kan akhirnya apa nih yang kurang, apa yang bisa diperbaiki lagi kayak gitu. Oke, berarti ini by doing ya semuanya ya? Iya, sebenarnya selain dari sistemnya juga termasuk dari pengetahuan ya dari wajib pajak maupun dari petugas pajak sendiri gitu. Sebenarnya sebelum launching Cortex per 1 Januari itu sudah ada beberapa tahapan edukasi kepada wajib pajak maupun kepada internal kami gitu. Karena pegawai pajak juga harus menguasai si Cortex ini sendiri gitu. Namanya juga baru kan. Beberapa tahap. Jadi kalau di internal itu kami ada pelatihan mulai dari master trainer, nanti master trainer ke trainer, nanti trainer ke end usernya di kami. Nah kepada wajib pajak kami juga lakukan itu. Jadi kita beberapa tahap ya Mbak Armi. Iya betul. Awal kita sempat mengundang beberapa wajib pajak yang kita pilih, terutama yang punya usahanya agak lumayan lah, ada faktur pajak yang cukup besar, kita undang untuk dummy, kita latihan gitu. Tapi waktu seperti itu ada masukan, jadi kita minta first impressionnya mereka seperti apa. Iya betul. Berarti bukan ruang discuss juga di sana. Ada. Masukannya apa yang diinginkan terkait Cortex ini itu kita sampaikan, dan itu jadi waktu itu sistem masih dalam tahap akhir. Iya, belum launching. Iya, belum launching. Jadi itu diterima semua, maksudnya diakomodasi, ditampung. kita sampaikan. Nah, itu beberapa tahap sampai kemudian edukasi berikutnya kita berikan simulator terpandu. Jadi wajib pajak itu silahkan coba login sendiri, coba simulatornya itu ada di DJP online. Dan itu dilakukan secara sampling di seluruh Indonesia atau di beberapa tempat saja? Tidak, yang itu di seluruh Indonesia. Jadi kita beberapa kanwil, KPP itu semua bersama-sama ya, masing-masing tahap ada. Walau mungkin nggak mengakomodir semua ya, karena keterbatasan waktu dan tempat, tapi sudah dilakukan secara bertahap. Mungkin ada beberapa informasi untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang di daerah timur dengan kecepatan internet yang begitu berbeda ya dengan wilayah Jawa yang itu. Juga jadi masukan ya. Masih menjadi PR ya? Iya, di beberapa daerah. Nah, makanya ini kenapa sih untuk SPT tahunan orang pribadi maupun badan 2025 juga masih belum pakai, yang tahun 2024 tahun depan mudah-mudahan bisa. Itu pun pasti berdasarkan analisa lebih lanjut juga. Berarti ini kawan pajak ini step by step ya. Jadi jangan dijustifikasi, semuanya harus sempurna. Iya, kesempurnaan hanya milik Allah by the way. Saya bantu Mbak Ami, saya bantu. Makasih lah ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari apa yang ada sekarang ya, banyak mungkin yang mempertanyakan soal security terkait dengan adanya sistem yang baru ini, apalagi dengan menggunakan web. Setahu saya kalau portal itu kan serangan cybernya begitu luar biasa, iya kan? Nah itu apakah ada bekal khusus atau
hal khusus yang mungkin disampaikan pada kawan pajak? Mbak Ami silakan. Iya, kalau untuk secure so far secure nih. Ini baru bulan keberapa ya? 5 ya. Kita hitung 5. Iya. Jadi nanti kalau kawan pajak akses Cortex itu, Mas Mario, itu nanti bakal ada password lah biasanya kita login ya. Nah, terus kalau misalnya untuk ketika akan menandatangan dokumen atau melakukan pembayaran, itu ada namanya paspras. Jadi ada apa ya? Tingkat keamanan berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya kalau dulu kita mungkin dokumen fisik tuh kita tanda tangan. Nah ini pengganti dari tanda tangan manual itu ada namanya kode otorisasi atau sertifikasi elektronik. Model gitu. OTP gitulah ya. Iya, jadi selama itu tadi dan di Cortex ini ngomong-ngomong soal aman, jadi gini Mas. Cortex itu kan ada orang pribadi sama badan nih. Nah, yang badan, yang perusahaan itu yang bisa mengakses itu hanya yang diberikan akses. Gitu. Kalau sebelumnya di laman DJP online itu siapapun yang punya NPWP dan passwordnya bisa ngakses. Nah kalau sekarang itu aksesnya tuh tergantung dari personnya. Jadi kalau misalnya RRI ngasih akses ke Mas Mario nih buat ngakses NPWP-nya RRI gitu. Nah itu bisa. Tapi kalau misalnya tadi Bapak tadi yang kita ketemu di depan. Oh ya, Pak Andri. Nah Pak Andri dikasih akses juga bisa. Tapi kalau salah satu dari Pak Andri sama Mas Mario nggak dikasih akses, itu nggak bisa ngakses gitu. Jadi harusnya sih malah lebih aman gitu. Karena hanya orang-orang yang diinginkan atau diberikan akses yang bisa ngakses gitu. Kalau misalnya ditanya soal keamanan itu sih, itu yang pertama. Yang kedua tadi yang tanda tangan itu. Jadi siapapun yang bisa mengakses tadi, bahkan ada jenjangnya lagi. Apakah hanya bisa melihat tanpa mengedit? Apakah hanya mengedit saja atau sampai tanda tangan? Jadi berjenjang lagi nanti ininya. Anggaplah itu pemberian menjadi aksesnya. satu ruang sendiri di portal tersebut untuk masyarakat atau kawan pajak ya. Berarti harus pribadi benar-benar ya? Iya betul. Bahkan untuk minta kode otorisasi untuk Sertel tadi ada diminta juga foto ya. Iya ada foto. Verifikasi wajah. Minta pakai KTP? Enggak sih. Kan NIK-nya udah nge-link kan datanya. Itu nge-link sama Dispenduk Capil. Jadi kalau fotonya nggak sama itu bisa jadi nanti bisa tertolak gitu. Jadi perlu proses penyesuaian dengan data yang Dispenduk. Iya, awal-awal dulu misalnya kayak saya KTP kan tidak berhijab, terus realnya berhijab gitu. Itu beberapa ada yang sempat ngalamin kendala, tapi so far udah nggak ada keluhan sih soal itu, aman sih. Ini yang sering ditanyakan waktu pendaftaran, kawan pajak apa nih yang mungkin pernah terdengar oleh Mbak Yuyu ataupun juga dari Mbak Ami? Kalau waktu pendaftaran itu, jadi kalau misalnya yang pertama awal-awal justru ini ya, geser nih lamannya dari EREK ke Cortex DJP jelas. Jadi nanti masuk aja buka browser kalau bingung sama alamatnya, coret tax DJP gitu. Nanti muncul paling atas, diklik aja terus scroll ke bawah ada daftar di sini. Nah, kalau dulu kan langsung ke EREK. Jadi EREK tuh spesial buat daftar doang. Kalau sekarang semua di Cortex cuman ada submenu-submenunya gitu. Nah, itu nanti daftar di sini. Itu kalau yang pendaftaran yang awal. Yang kemudian kalau di registrasi pendaftaran itu kan ada beberapa pilihan, termasuk misalnya ada karyawan yang atau baru lulus pengen cari kerja, kemudian pengen NPWP, itu ada pilihan untuk registration only. Jadi hanya punya NPWP-nya tanpa nanti melakukan kewajiban lebih lanjut seperti pelaporan SPT tahunan gitu. Jadi cuma butuh NPWP-nya dulu gitu, registrasi aja. Itu yang sebenarnya nanti akan timbul pertanyaan, registrasi only itu fungsinya apa, kendalanya apa, seperti itu ya Mbak. Berarti ini yang pertama masuk dulu aja ke Cortex. Iya, masuk dulu. Masuk dulu, ntar pas klik daftar di sini itu bakal ada pilihannya. Apakah akan mengaktifasi NIK atau tadi registration only. Yang untuk WP baru ya. Iya betul, ini ngomongin pendaftaran kan ya. Nah, kalau misalnya menggunakan NIK, nah nanti jadinya kayak kita nih yang udah kerja ini, jadi tiap tahun punya kewajiban lapor. Gitu. Sementara kalau registration only itu hanya mengaktifkan NIK-nya, tapi tidak ada kewajiban lapor gitu. Baik. Berarti hanya untuk membuka aja lah ya? Iya betul, kayak buka jalan. Itu bisa digunakan seperti NPWP, jadi bisa dibuat misalnya dia bekerja itu bisa digunakan untuk membuat bukti potong dan sebagainya. Tapi kadang-kadang tetap masih ada kendala tertentu ya Mbak Armi yang sering ditanyakan. Iya. Berarti kalau kita melihat ini di tahun depan penerapannya bakal ada banyak perubahan data berarti ya? Pasti. Mungkin ada yang
bulan atau tahun ini hamil terus melahirkan, nah gitu kan ada. Nah, Iya. Jadi yang pertama itu ini tadi yang baru ya. Jadi kalau untuk WP yang sudah terdaftar memang kita himbau aja ya untuk kawan pajak semua, kita himbau untuk coba mulai sekarang untuk login dulu lah, buka dulu lamannya. Minimal bisa buka gitu ya. Jadi biar tahu nih akun saya, portal saya tuh seperti apa isinya. Nanti data-data itu semua ada di situ loh, SPT yang sudah dilaporkan. Jadi nggak usah nunggu tahun 2025 nanti. 26 ya. Nggak perlu nunggu. Jadi sekarang coba login. Nah login itu ada beberapa cara ya. Setelah masuk itu ada kalau misalnya nggak bisa ada lupa password. Kalau lupa password seperti apa? Nanti takutnya email juga dibutuhkan. Emailnya itu sudah sesuai nggak? Rata-rata permasalahannya yang datang ke kami udah berubah. Emailnya itu yang lama nggak tahu. Dia dulu pakai email apa, terus nomor HP juga berubah. Nah ini nggak bisa akses. Nah ini yang harus dikelirkan dulu ke KPP terdaftar ya. Terdekat boleh. Kalau orang pribadi terdekat bisa. Kantor, ya. Datang ke kantor iya. Nggak harus dulu daftar di mana, nggak harus. Oke. Kalau regional di Malang berarti yang paling dekat di sini aja. Saya Mas Mario kampungnya di mana nih? Saya kampungnya di Kampung Melayu. Enggak, di sini aja. NPWP-nya misalnya contohnya yang jauh kayak Mas. NPWP-nya terdaftar di Jakarta. Nah, sekarang di Malang. Nah, aku mau coba Kortek nih, begitu masukkan lupa password, email nggak sesuai. Nah, itu perlu perubahan data. Nah, ini harus ke KPP. Perubahan datanya harus dibantu oleh orang dalam nih. Oleh pegawai. Ke Jakarta gitu, karena sebenarnya dengan Kortek itu kelebihannya omnichannel ya, semua saluran dan borderless, jadi tanpa batasan. Iya, bisa kapan saja, di mana saja, seperti itu. Ini kan memberikan pengertian kepada kawan pajak ini kan bahwa ini hal yang simple ya kan? Sebenarnya sih, kenalan dulu yuk, makanya yuk. Kenalan dulu, masuk dulu yang penting. Kalau habis masuk, terus jangan lupa itu ada fungsi untuk keluar juga kan, sing out juga kan. Ada. Takutnya kebanyakan kan lupa langsung di close ini gitu. sih, dia kalau misalnya Cortex ini beberapa waktu idle itu otomatis ke lock out. Gitu. Justru malah kalau lagi bikin dokumen itu usahain kayak scroll ngapain gitu. Iya, jadi jangan dibiarin layarnya diem aja. Itu malah otomatis lock out. Berarti jangan sampai freeze untuk mouse-nya ya. Paling nggak digoda-goda gitu. Iya. Terus kalau ada tambahan data keluarga atau kalau perusahaan badan pingin buka cabang lagi, itu tinggal masuk lagi di menu perubahan data aja, jadi nggak perlu lapor. Jadi si cabang itu nggak perlu daftar NPWP tersendiri, cukup jadi satu karena sekarang nggak ada NPWP cabang. Iya, jadi so many things to do yang sebenarnya easier ketika kita lakukan secara mandiri via Cortex, karena kayak nggak perlu keluar gitu ya. Udah sih mancep aja gitu kan. Betul. Depan laptop terus udah bisa melakukan segala hal yang kita butuhkan, yang kita mau ubah data, mau ngapain tuh udah depan Cortex aja langsung. Kalau bisa login, makanya yuk coba login dulu. Yang penting di awal ada login dulu. Dan yang paling penting adalah kamu punya laptop dulu lah ya, paling enggak ya. Kamu login gimana? Ke warnet tadi katanya. Ke warnet. Kalau nggak ada paling nggak ada wifi lah. Pakai komputer anak ya. Login pakai HP bisa ya? Bisa. Tapi cuma tampilan mungkin ya? Cuma tampilannya beda. Maksudnya nggak bisa keseluruhan kita lihat. Oke. Jadi mungkin dengan merubah tampilan secara baik itu Chrome ataupun juga Opera dan lain sebagainya mungkin baru bisa ya. Tapi terus kecil gitu aja. Iya, lebih enak landscape juga kali ya daripada portrait. Karena dia memang mendatar ya, karena tampilan untuk laptop dan PC ya. Jadi mendatar gitu kan. Menunya tuh ke samping gitu. Dilihat dari apa yang ada Cortex ini sebenarnya ini pendapat pribadi dari berdua nih. Tamu saya berdua. Enggak, pendapat pribadinya seperti ini. Apakah ini nantinya ke depan ada optimisme tinggi bahwasanya masyarakat Indonesia itu banyak yang berbondong? Karena selama ini gampangnya di lingkungan saya, bukan hanya di sini tapi di sono juga. Takut tuh bilang di sini. Di sini dan juga di sono itu ngisinya tuh kalau nggak medio Maret, Februari akhir, mentoknya tanggal 15 atau tanggal 29 Maret. Pelaporan akhir kan Maret Bu ya? Iya, 31 kan? 31 kan? Down habis itu 31. Semua ngakses gitu kan di tanggal itu. Nah, itu takutnya jaringannya itu banyak yang masuk. Gini, jadi kalau lihat optimisme kita harus optimis ya. Tetap kita harus optimis. Sing penting yakin jare Bu ya. Kita ingat awal-awal e-filing dulu ya. E-filing. Jadi dari kertas berubah menjadi e-filing. Waktu pakai kertas itu kan semua kalau sebelum
sebelum 31 Maret bahkan semua KPP bahkan kayak mau kawinan buka terop sampai buka terop ya, sampai buka terop gitu ya. Terus begitu ada e-filing. Nah, e-filing itu kan kita harapkan bisa lapor kapan saja dan di mana saja. Tapi nggak perlu ke KPP. Wajib pajak itu tetap lapornya pakai e-filing tapi tetap di KPP sehingga kami tetap pakai terop gitu loh. Itu awal-awal sampai kayak gitu, sampai lama akhirnya berkurang dan kita nggak perlu pakai terop tapi tetap aja wajib pajak tertentu masih lebih senang kerjakannya di pakai misalnya takut kalau di rumah entah jaringannya entah apa gitu, jadi lebih marem lebih mantep ke KPP sekalian dikerjakan di situ, dibantu dengan teman-teman di KPP. Nah kami juga bekerja sama dengan Tax Center ya, kita punya relawan pajak gitu ya. Nah itu relawan pajak juga sangat membantu di kampus-kampus itu diadakan tempat untuk isi bareng SPT. Nah, jadi ada mahasiswa yang jadi relawan pajak ke depan gitu. Kortek itu kalau 2025 nanti pasti diberlakukan semua ya. Pasti akan tetap seperti itu, tetap akan ramai ke KPP, ada kendala-kendala tapi kami harus siap untuk membackup wajib pajak gitu. Jadi, karena kalau di KPP kan lokasinya dekat sama mall, sama alun-alun kalau di sini. Bahkan kita bikin pojok pajak loh. Kita kemarin buka di MOG malah. Gitu, mau alasan apa lagi kan? Mungkin di tempat-tempat lain. Di beberapa KPP lain kita kayak jemput bola, bisa ke kelurahan, ke kecamatan seperti itu. Iya, buka di kantor pos, sebelah sama bank. Kalaupun diberlakukan pasti awal-awal akan seperti itu. Jadi kerja keras semua pihak gitu. Oke, ini bisa menjadi satu celah ya menurut saya. Gambaran saya begini, ada satu celah untuk misal mungkin seperti relawan ada dekat dengan kantor, tapi yang jauh-jauh Bu, mungkin di wilayah Kabupaten Malang atau di wilayah kalau DJP Kanwil 3 sampai mana? Mulai mana? Sampai Banyuwangi terus ke sana. Nah, kami di KPP itu selain Kanwil, selain KPP itu di beberapa tempat yang misalnya wilayahnya ada kabupaten, kota madya dan sebagainya itu kami ada kantor penyuluhan KP2KP di situ. Nah, teman-teman juga kalau sudah SPT-an pasti bergerak juga masuk ke kecamatan, kelurahan pasti akan seperti itu. Kita ngadain misi bareng. Oke, artinya yang ada di desa bukan berarti saya di desa nggak ada internet ya, dicatat ya. Bukan berarti dihujat itu. Netizen ntar. Nanti saya kena nanti Mas Mario kena. Betul. Tapi di situ kan ini ada beberapa mungkin teman-teman dari petani yang sebenarnya mereka ingin untuk melaporkan, tapi aduh saya nggak tahu caranya Mas, dibantu sama orang lain. Apakah ini bisa menjadi celah nih untuk istilahnya pajaknya? Dibantu orang lain. Iya gitu ya. Betul. Ya sebenarnya bisa, tapi mudah-mudahan ini juga imbauan kepada teman-teman atau kawan pajak yang jauh gitu, yang kayak petani gitu, mudah-mudahan bisa menghubungi yang terdekat KP2KP dan kawan-kawan juga di kami itu ada namanya bagian ekstensifikasi. Sekarang ada AR kewilayahan. Kewilayahan itu menjangkau wilayah yang jauh. Jadi AR-nya itu nanti yang akan bergerak sampai ke sana. Jadi kalau ada petani yang misalnya di daerah sini ada pertaniannya bagus, terus ada petani yang potensial harusnya sudah menjadi wajib pajak, itu pasti akan didekati untuk dibantu kewajiban perpajakannya. Oke, ini yang petani. Kalau nelayan gimana? Nelayan kan di tengah laut. Tapi rumahnya kan di darat. Iya, betul. Iya kan nggak melaut terus. Tapi kan kalau ngelaut bisa sampai berminggu-minggu, satu minggu. Iya, nggak masalah kan gitu, nggak masalah. Ada kantor khusus mungkin kalau di Banyuwangi di daerah mana kantor KPP-nya? KPP Banyuwangi kan di kota ya. Tapi kan di kota kalau nelayannya kan di daerah Muncar ya. Muncar. Tapi di Muncar itu ada AR yang khusus wilayahnya Muncar gitu. Ini pengalaman saya pernah di Banyuwangi juga, wilayahnya juga luas. Yang saya tangani termasuk di Muncar, betul. sampai ke kayak yang ada pelengkung Jilen itu ada di daerah sana gitu. Lewat hutan Bu ya kalau pelengkungnya berarti ya? Iya, saya sampai loh Mas ke situ. Iya. Di situ ada villa bagus juga, jadi kita penggalian potensi ke sana. Itu yang pesugihan nggak bayar pajak juga Bu ya di sana? Iya itu. Di Alas Purwo. Itu digunakan untuk itu. Kalau pajak nggak kenal halal haram kayaknya.
harusnya semua penghasilan masuk. Betul. Kalau nggak dilaporkan, dengan nama dan dalam bentuk apapun itu di undang-undang loh Mas. Kalau nggak dilaporkan tiba-tiba beli rumah seharga 5M atau 50M dari mana gitu. Jatuh dari langit apa gimana nih duitnya gitu kan. Itu yang waktu beli itu diintip. Ini kok ada data nih beli rumah 50M dari mana gitu. Oke, betul. Ini soal kesadaran sih ya, kesadaran dari wajib pajak atau kawan pajak ini ya. Perlu nggak satu booster sendiri dengan edukasi yang langsung kepada sampai level SD mungkin terkait kesadaran pajak itu perlu nggak? Yang menarik ya, kita lagi bahas tadi sama Pak Andri juga bahas terkait inklusi perpajakan. Jadi di kami itu ada program namanya inklusi perpajakan. Jadi menyampaikan kewajiban perpajakan itu di luar, maksudnya bukan kepada wajib pajak aja, tetapi kepada calon wajib pajak. Dan kita ada pendidikan sejak pendidikan menengah SD sebenarnya, pendidikan dasar istilahnya. Jadi ada pajak bertutur ya Mbak. Ada pajak bertutur, kemudian ada school goes to office atau take office ke sekolah. Atau ke kampus. Terus itu inklusi juga, kita inklusi itu bahkan ke semua di perguruan tinggi kita usahakan untuk jurusan-jurusan atau fakultas yang tidak ada pajaknya itu kita selipkan materi terkait pajak kepada mereka melalui mata kuliah yang umum. Biar aware dulu aja gitu. Oke. Ini kan banyak kalau kita ngelihat dari kesadaran masyarakat Indonesia itu soal masalah pajak itu kan bisa dikatakan, saya belum tahu data pasti ya, tapi antara kalau sesuai target tahun 2025 targetnya berapa persen? Ada targetnya sendiri terkait dengan wajib pajak ini? Penerimaannya? Iya, penerimaannya. Iya, pasti kita ada target dan kita selama 5 tahun berturut-turut, sudah 5 tahun ya, 5 tahun berturut-turut Kanwil Jatim 3 penerimaannya lebih dari 100%. Lebih dari 100%? Tercapai. Ya, secara keseluruhan nasional 3 kali kalau nggak salah. 3 kali. Dapat hadiah umroh? Enggak? Mobil sih. Oh mobil ya, cuma nggak ikutan make ya. Dalam bentuk brosur. Brosur. Dipotong pajak juga tapi ya? Kalau brosur gratis. Gratis. Tapi lihat dari itu ya potensi yang muncul. Bahkan sempat kita anggaplah obrolan warung kopi ya. Kalau misalkan berikan edukasi itu. Menurut jenengan berdua, apakah ini bisa menjadi salah satu bagian kurikulum sebenarnya terkait dengan pembelajaran edukasi soal pajak? Ya sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan? Ya ada. Bahkan beberapa kampus itu kegiatannya jadi istilahnya apa? MBKM. Jadi beberapa mahasiswanya itu ke kami beberapa lama dan itu masuk ke diakui beberapa semester seperti yang itu. di kurikulum Merdeka itu apa ya? Jadi kita masih dengan Brawijaya kalau nggak salah ya, Brawijaya. Tertentu masih ya? Iya masih tertentu yang sudah. Kalau pendidikan inklusi menengah, kita seluruh SMP negeri itu sudah kita jangkau di Jatim 3. Bahkan kita jadi percontohan karena di Kota Malang. Kota Malang aja. Jadi sebenarnya waktu awal itu kita jadi piloting Jatim 1 dan Jatim 2 tetapi hanya untuk 10 sekolah menengah. Pertama gitu. Tapi kita bekerja sama dengan Dignas akhirnya seluruh sekolah menengah negeri di Malang sudah kita berikan terkait inklusi perpajakan. Mbak Ami, mungkin bisa kalau kita ngambil era sekarang itu kan bahasa bayi ya. Tahu ya pasti ya. Bahasa bayinya agar masyarakat itu bisa sadar untuk melaporkan pajaknya itu apa? Punya nggak pesan-pesan gitu dengan bahasa bayi, penjelasan bahwa pajak itu sebenarnya untuk bisa diterimakan ke masyarakat itu untuk Indonesia sendiri. Aku babling. Bahasa bayi. Iya jadi sebenarnya sih nggak bisa dipungkiri sih ya Mas Mario dan juga kawan pajak tuh begitu dengar pajak tuh kayak ini ya males ya betul, gitu kan apa sih gitu. Pengen kabur aja rasanya padahal kan pajak bukan mantan ya. Nah tapi nggak perlu dilupakan. Iya nggak perlu dihilangkan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kawan pajak ini kalau misalnya dengar kata pajak tuh jangan langsung mikir kita wajib bayar nih. Karena ya itu tadi bayar ini kalau udah sesuai ketentuan secara formil dan material. Nah kalau misalnya punya NPWP doang atau kalau sekarang posisinya karena udah NIK ya, berarti kan udah mengaktifasi NIK-nya jadi NPWP. Kewajiban itu sebenarnya lapor yang pasti. Ya, nah itu tadi udah disampaikan sama Bu Yayu kalau dilapor itu kenapa tetap harus lapor gitu kan? Kita loh katakanlah ini yang ngomong pegawai ya, yang ngomong pegawai kayak kita nih, kita kan udah ada bukti potong.
pajak juga udah dipotong. Terus kita ngapain masih lapor kan nggak ada duitnya lagi Iya, gitu. betul. Nah, tapi masalahnya yang dilaporkan di SPT tahunan itu kan nggak cuman bukti potong kita dari kantor ini nih, misalnya dari RRI aja. Tapi di situ ada daftar aset, daftar utang, daftar keluarga. Ada, jadi mencakup seluruh aspek gitu loh. Jadi that's why kenapa tetap harus lapor tuh biar kayak ada alurnya. Penghasilan kamu 1 tahun katakanlah misalnya 5 juta kali 12 60 juta. 60 juta, tiba-tiba ada rumah harganya 500 juta, make sense gak? Ya, nah kayak gitu loh. Jadi dalam SPT tuh kita bisa membaca alurnya ini masuk akal nggak gitu. Dengan penghasilan segini ketika dia ngaku nggak ada daftar harta, nggak ada daftar utang. Lah terus 60 juta tadi kamu habisin buat belanja doang, konsumtif doang. Nah kayak gitu sebenarnya SPT ini kalau saya tiap kali lapor SPT agak deg-degan karena kayak, gitu ya? hah penghasilan segini banyak larinya kemana ya? Oh sempat ngalami juga ya? Ngalamin dong, itu normal banget. Pajak langsung nih. Normal banget, jangan kira pegawai pajak bebas dari itu. Tidak. Iya. Atau sebaliknya ya Mbak Armi ya? Atau sebaliknya gitu ya? Gimana sebaliknya nih? Duitnya banyak atau apa nih? Atau gini? Sebaliknya gimana? Ya udah sebaliknya misalnya ini aku yang dilaporkan yang dari kantor aja, dari kantor aja. Terus padahal di sisi lain beli rumah seharga 1 M, udah nggak usah aku laporkan aja gitu. Aman nggak gitu? Betul. Nah ini nggak aman. Kita jelaskan itu nggak aman gitu. FBI nggak aman. Semua data itu sekarang kita punya. Jadi kayak dari perbankan, kemudian dari notaris itu data itu diberikan ke kami gitu. Berantai lah jadi ya ada data kewajiban bagi instansi, asosiasi, lembaga itu untuk melaporkan transaksi keuangan itu kepada kami. Kayak nomor hiding udah. Nomor hiding. Akhirnya kan begitu kita lihat AR-nya lihat nih Mas Mario penghasilannya 10 juta berapa lah aman lah. Secara penerimaan aman. Tiba-tiba ada data, oh ini kok beli rumah 10 M. Dari mana? Dapat surat cinta lah dari kita kan. Nah, akhirnya kita kirimin namanya SP2 Dika. Kita kenal surat cinta. Tapi itu bukan langsung menjas ini pasti ada penghasilan yang belum dibayar. Bentuknya konfirmasi kok. Dikonfirmasi dulu. Ternyata tiba-tiba ini warisan dari kakek saya yang di Jerman misalnya. Karena ini banyak salah tangkap di masyarakat, Bu. Iya betul. That's why kita luruskan. Kita luruskan. Nah, terkait bagaimana memberikan kesadaran sebenarnya tugas kami juga ya, Mbak. Betul. Jadi kami penyuluhan itu nggak hanya untuk wajib pajak. Satu tadi itu untuk memberikan kesadaran ke wajib pajak bahwa ini loh pajak itu penting, perannya apa supaya nanti kalau punya kerjaan tertarik. Tertarik juga pajak ya. Kan katanya tak kenal tak sayang. Sampaikan ya pajak itu apa perannya. Kenalan uang dulu. Pajak kalau Mas Mario bayar pajak 1 juta itu kemana sih uangnya? Oh bayar pajak 1 juta sekian untuk transfer ke daerah. Artinya daerah yang membelanjakan. Kemudian 20% masuk ke pendidikan. Terus sekian persen masuk ke pertahanan, nah sekian persen masuk ke umum fasilitas. Nah kalau nggak ada pajak dari mana jembatan dan sebagainya. Nah ini yang kita berikan ke calon wajib pajak. Tapi yang kedua kepada wajib pajak ya supaya apa? Meningkatkan pengetahuannya supaya kalau mau lapor tahu caranya. Takutnya mau lapor gimana sih caranya nggak tahu, cara hitung pajaknya nggak tahu. Nah itu kita berikan bantuan seperti itu termasuk dari penyuluh maupun AR gitu. Jadi kalau ngomongin tentang pajak ini saya selalu terdengar kalau lagi ribut-ribut. Saya bayar pajak, saya juga bayar pajak, nggak selesai akhirnya. Ya kan pajak emang urunan kita semua buat negara kan. Artinya sering disebutkan kalau misalkan ada sesuatu gitu ya tentang fasilitas umum atau hal apa ya. Saya bayar pajak loh Mas, saya juga bayar pajak Mas. Nah kalau udah bayar pajak tapi nggak ada yang laporan, cuman bayar aja. Kalau lapor. Kalau ada jalan rusak dari mana? Gimana ini pajak ini? Minta fasilitas baik, tapi masih, nah itu mungkin perlu nih ya kawan pajak bahwasannya kita harus sadar diri sebenarnya karena apa yang kita berikan untuk negara juga akan kembali pada kita juga kan. Betul. Gitu ya. Bijak banget. Mari kita jadikan Mas Mario brand ambassador. Kayaknya harus ada BA-nya. Cortex BA-nya apa? Endorse. Ada BA-nya nggak? Berapa viewernya Mas Mario? Ada BA-nya nggak? Siapa artis mungkin? Nggak ada. Jadi kalau misalnya nemu di Instagram atau YouTube-nya kantor pusat nih di Jen Pajak RI ada artis-artis, ada influencer itu. Mary Riana itu ada itu.
Romo Geisha, atau kalau Malang ada AB Cekut. Nah, itu Malang juga kalau dilihat di IG-nya kami sering ada juga. Iya, itu berarti memang mereka-mereka adalah yang sudah ngerti lah, minimal kenalan dulu atau ngerti. Jadi akhirnya mau support gitu. Mau kayak Mas Mario misalnya ngasih tahu kok sadar diri dulu gitu. Iya. AB Cekut. Iya. Yang kecil-kecil ya. Anti bayar pajak gitu. Katanya gini, anti ayo lapor gitu ya. Iya, anti ongkel gitu. Anti ongkel lapor yuk. Ya, artinya lebih banyak sebenarnya untuk sasarannya itu bukan hanya untuk secara masyarakat luas, tapi juga ini Cortex juga untuk yang kaya, kaum menengah ke atas dan semuanya kan untuk masyarakat Indonesia ya, semua lapisan. Iya, semua lapisan sih. Iya, kan? Jadi kalau tadi misalnya Mas Mario nanya kalau yang jauh-jauh gimana gitu karena jadi sebenarnya kita dari pegawai pajak itu ada penyuluh yang bisa dihubungi di kantor pajak, ada juga AR tadi yang sudah disinggung, akun representatif itu sudah dibagi per wilayah. Gitu. Jadi karena memang jumlah wajib pajaknya banyak, sementara jumlah AR tidak seimbang, jadi dibagilah per wilayah tadi. Tapi kalau misalnya tadi para nelayan, buruh, petani pengen konsultasi, silahkan langsung. Kita semua pelayanan pajak gratis, tidak dipungut biaya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang memungut biaya, bisa jadi itu yang ngaku-ngaku orang pajak, atau kalau memang benar pegawai pajak bisa diadukan. Iya, bisa diadukan. Tapi kayaknya enggak ya? Iya, harusnya kalau sekarang udah enggak ada sih. Oh, yang dami-dami mungkin itu. Dami. Iya, kadang-kadang kan ngomong padahal yang datang mungkin bukan orang pajak ya. Ada tanda pengenal biasanya kalau dari pegawai pajak ada bawa nemtek gitu. Jadi ada surat tugasnya kalau saya berkunjung. Ya, jadi bisa dicek lah itu benar orang pajak apa bukan. Jadi secara garis besar bahwasanya Cortex ini sangat penting karena di 2026 ya. Ya, kita akan lapor SPT pertama kali pakai Cortex. Insya Allah. Harus penyesuaian lagi nih untuk belajar seperti itu. Mbak Ami mungkin punya pesan khusus pada kawan pajak kita untuk memanfaatkan Cortex tentunya. Ya, jadi kawan pajak kalau misalnya nggak mulai kenal Cortex sekarang, kapan lagi gitu kan? Jadi sudahkah kamu buka Cortex hari ini? Kalau misalnya masih bingung, boleh hubungin kita di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Kita ada WhatsApp Center yang insya Allah pas responnya di hari kerja dan jam kerja ya. Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore kita bisa dihubungi di 0811 3506 220. Jadi silahkan konsultasi atau bertanya masalah apapun boleh karena pelayanan pajak tidak dipungut biaya alias gratis. B, ada pesan sendiri? Iya, jadi betul yang dikatakan Mbak Armi, coba dulu login gitu. Karena khawatirnya ada kendala di situ. Misalnya kendala terkait perubahan data, perubahan email, perubahan HP, ataupun kendala dengan data yang ada di Dispenduk Capil. Terutama yang untuk kode otorisasi atau sertel, tanda tangan elektronik itu. Jadi dicoba sekarang supaya nanti kalau sudah waktunya mau lapor sudah nggak ada kendala. Jadi nanti sudah dicoba bisa pakai password yang gampang diingat ya. Gampang diingat secara pribadi ya, entah nama. Biasanya ulang tahun, Bu. Iya. Jangan ngomong gitu nanti kehack. Kalau ulang tahun takutnya kehack, tapi mungkin nama anak kesayangan atau gabungan. Nama mantan. Nah, itu jadi supaya nanti begitu mau lapor sudah gampang, saya tinggal masuk Cortex-nya, itu aja. Gitu. Jadi simple, Cortex ini 2026 kita harus mendukung hal ini karena memang akan kembali kepada kita sendiri dan katanya takut dosa. Kalau takut dosa, mulailah sekarang untuk sadar melaporkan tentang pajak itu sendiri ya. Ini juga menjadi masukan buat saya sendiri. Curhat ternyata. Tentang hal ini. Saya Mario mengucapkan terima kasih dua narasumber saya, dua tamu saya yang begitu luar biasa di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Terima kasih kawan pajak. Terima kasih kawan pajak. Salamnya gimana salamnya? Salamnya gimana salamnya? Salamnya kawan pajak. Jatim 3 gini. Oke, kita angkat bersama-sama. Kita ucapkan terima kasih kawan pajak. 1, 2, 3. Terima kasih kawan pajak. Thank you.